Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu buka ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf ya, hari ini kita pembelajarannya secara daring karena Ibu sedang ada di luar kota ya anak-anak. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir atau yang belum masuk ke Google Zoom? Nabila, Bu. Kenapa? Tadi chat saya katanya mau ke kamar mandi sebentar. Oh, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Hanifah bisa dipimpin doa? Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum kita UTS di minggu depan. Nah, di pertemuan 1, 2, dan 3 kemarin, kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, kaidah, dan struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat struktur teks prosedur apa saja? Saya, Bu. Apa saja Mbak Desi? Jadi struktur teks prosedur itu ada pernyataan umum, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup, Bu. Baik, tepat sekali ya. Nah, tadi kan di pertemuan kemarin juga ada kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa saja? Ada yang masih ingat contoh-contoh dari kaidah kebahasaan? Saya lagi, Bu. Oh, baik, Mbak Desi lagi ya. Apa saja Mbak Desi? Itu ada menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata penghubung urutan seperti kemudian, lalu, dan akhirnya. Baik, tepat sekali ya Mbak Desi masih ingat dari pertemuan 1 sampai 3. Nah, jadi membuat teks prosedur itu kita harus memiliki struktur yang lengkap dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau yang jelas agar penonton atau pembaca itu dapat memahami isi teks. Nah, selanjutnya yaitu sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya siapa yang pernah menonton video tutorial di YouTube atau di media digital lainnya? Saya, Bu. Baik, apa Mbak Ulan? Saya pernah menonton video tutorial memasak, Bu. Tutorial memasak. Memasak apa itu? Kemarin saya melihat tutorial memasak nasi goreng. Memasak nasi goreng. Nah, waktu kamu nonton video tutorial itu, apa kamu mudah memahami isi dari video itu? Mudah, Bu. Karena langkah-langkahnya tuh dijelaskan secara urut begitu, Bu. Tepat sekali ya. Berarti ketika kita membuat video tutorial yang baik itu harus memiliki langkah-langkah yang urut dan juga informasi yang lengkap. Nah, menurut kalian semua, apakah seorang pembuat video tutorial itu perlu menyiapkan atau merancang videonya terlebih dahulu? Perlu. Kenapa Mbak Ulan? Agar penonton tuh lebih mudah dalam memahami isi videonya, Bu. Terus juga videonya tuh lebih teratur gitu. Baik.
Benar sekali ya. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang merancang teks prosedur sederhana yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan video tutorial yang jelas, runtut, dan juga mudah dipahami. Nah, sebelum memasuki materi, eh, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pagi hari ini, di mana eh, nanti di akhir pembelajaran kalian mampu merancang teks prosedur sederhana yang memuat tujuan, alat, dan bahan serta langkah-langkah kegiatan secara runtut dan sistematis dan sebagai dasar pembuatan video tutorial. Nah, dalam pembelajaran hari ini juga ada manfaatnya di mana melalui pembelajaran ini diharapkan kalian termotivasi untuk mengembangkan kemampuan menulis dalam merancang teks prosedur, sehingga dalam menyampaikan petunjuk itu akan jelas dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Nah, sebelum itu kita simak dulu video yang Ibu tampilkan ya. Apakah sudah terlihat anak? Nah, dari video tadi, apa saja yang dapat kalian lihat atau yang kalian tonton? Cara membuat dalgona, Bu. Cara membuat dalgona. Nah, dalam video itu apa saja Mbak yang ditampilkan? Kayak ada alat dan bahannya, terus kemudian proses pembuatan dalgonanya, terus tadi juga di pernyataan umum tadi ada kayak sejarah dalgona. Baik, baik. Tepat sekali ya yang disampaikan sama Mbak Ulan. Nah, di sini ada rancangan tadi dari video yang sudah Ibu tampilkan, di mana ada di sini ada judul. Di sini ada judul cara membuat dalgona coffee. Terus ada pernyataan umumnya dan juga ada tapi di situ tidak ada tujuannya ya anak-anak. Terus di sini ada alat, bahan, dan juga ada langkah-langkah dan penutup. Nah, dari rancangan ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat teks prosedur yang baik
dan benar. Nah, yang pertama itu ada menentukan kegiatan atau topik yang akan dijelaskan. Maksudnya di sini, topik yang akan dijelaskan itu seperti misal mau membuat makanan atau minuman. Nah, selanjutnya itu ada menentukan tujuan kegiatan. Di sini ada yang masih ingat tidak tujuan kegiatan itu apa? Beda sama tujuan teks prosedur ya, anak-anak. Ada yang mau menyampaikan? Tidak ada ya? Nah, baik, tujuan kegiatan itu berisikan hal yang ingin dilakukan seperti tadi ya, membuat minuman dalgona coffee yang memiliki busa kopi lembut dan cita rasa. Nah, selanjutnya yaitu ada menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Maksudnya di sini ketika kita ingin membuat petunjuk atau membuat sesuatu, kita harus memiliki alat dan bahan. Misal seperti tadi ya, ada mangkok, sendok, gelas, susu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada menyusun langkah-langkah kegiatan secara urut. Nah, langkah-langkah kegiatan ini apakah ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tadi kan Mbak Desi sudah menyinggung nih di awal tadi, ada struktur teks prosedur itu ada langkah-langkah. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Baik, silahkan. Eh, bagian penutup atau Yang langkah-langkah ya Mbak Hilda. Ada yang apakah Mbak Hilda masih ingat? Saya Bu mau coba menjawab. Jadi izin menjawab ya Bu. Jadi, kalau salah mohon maaf. Jadi langkah-langkah itu kayak tahapan pembuatan. Jadi kayak misalnya tadi kan pembuatan dalgona itu jadi kayak pertama tuh menyiapkan alat dan bahan, kemudian Mbak Tiin, apakah Mbak Tiin ingat? Ingat Bu, jadi langkah-langkah itu maksud saya bagian langkah-langkah itu berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Tujuannya itu untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Baik. Mbak Tiin masih ingat ya tentang langkah-langkah kegiatan. Nah, yang kelima itu ada bagian penutup. Ada yang mau menyampaikan? Bagian saya, penutup. Bu. Baik, silakan Mbak Hilda. Yang bagian penutup itu berisi simpulan dari suatu prosedur yang udah dilakukan. Bagian penutup ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapatkan, Bu. Jadi jika langkah-langkah pada didapatkan dari langkah-langkah teks prosedur yang telah dilakukan dengan baik, begitu Bu. Baik. Jadi kalian semua sudah masih ingat ya dari struktur teks prosedur tadi. Nah, dari langkah-langkah merancang ini, dari nomor 1 sampai 5, kita juga harus memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan isi teks. Nah, selanjutnya yaitu ada tips untuk menulis rancangan teks prosedur. Tadi itu langkah-langkah dalam merancang teks prosedur ya Nana. Nah, di sini tips menulis rancangan itu harus menggunakan kalimat perintah,
Contohnya seperti masukkan, aduk, dan juga siapkan. Nah, yang kedua ada menggunakan kata penghubung urutan seperti pertama, kedua, kemudian, lalu, dan akhirnya. Dan yang ketiga ada tujuan kegiatan harus jelas seperti tadi ya yang dijelaskan di awal tadi. Terus selanjutnya ada langkah runtut dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir yaitu pilih tutorial atau kegiatan yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan di sini, apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, saatnya kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum kita memulai ke tugasnya. Nah, ice breakingnya ini masih seputar teks prosedur yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu bilang, aku sering berteman dengan kata lalu, kemudian, dan akhirnya. Aku juga membantu menunjukkan urutan kegiatan waktu. Urutan kegiatan. Siapakah aku? Ada yang tahu? Konjungsi, Bu, konjungsi waktu. Iya, tepat Benar sekali atau ya. tidak? Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Kata penghubung, Bu. Ya, dari dua-duanya benar ya. Nah, dari ice breaking itu kita lanjut ke tugas ya, anak-anak. Nah, tugasnya itu merancang teks prosedur, di mana Ibu akan mengirimkan LKPD di grup WA ya. Nah, di format tersebut ada topik, judul, pernyataan umum, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, tugasnya ini dilaksanakan secara individu ya, anak-anak. Nah, untuk topiknya, silakan kalian pilih sendiri. Boleh makanan atau minuman, kegiatan sehari-hari, atau juga kerajinan. Ibu beri waktu selama 15 menit ya dari sekarang. Apakah mudah dipahami? Dipahami, Bu. Baik, Bu. Baik, silakan ya anak-anak. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, silahkan hasil rancangan kalian unggah ke Google Classroom ya, yang sudah Ibu bagikan semalam ya kutinya. Nah, ketika sudah kalian kumpulkan, sekarang adakah yang mau menjelaskan secara singkat apa yang dipilih topiknya dari hasil rancangan tadi? Saya, Bu. Baik, Mbak Wulan, silakan. Ya, jadi dimulai dari judul ya, Bu. Iya. Jadi judulnya itu cara menanam kacang hijau dalam gelas plastik. Kemudian di pernyataan umumnya itu saya menjelaskan terkait dengan apa itu menanam kacang hijau. Jadi menanam kacang hijau merupakan kegiatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk mengenal proses pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk menanam kacang hijau agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan tunas. Kemudian alat yang diperlukan itu ada gelas plastik dan juga sendok. Kemudian untuk bahannya itu ada 3, yaitu
biji kacang hijau, kapas, dan juga air. Untuk langkah-langkahnya, 1. Siapkan gelas plastik, kapas, dan biji kacang hijau. Kemudian masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, basahi kapas dengan air secukupnya. Yang keempat, letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Yang kelima, simpan gelas di tempat yang terkena cahaya matahari. Yang keenam, siram kapas setiap hari agar tetap lembab. Dan yang terakhir atau yang tahapan yang ketujuh, amati pertumbuhan kacang hijau selama beberapa hari. Untuk penutupnya sendiri, dengan perawatan yang baik, biji kacang hijau akan tumbuh menjadi tunas yang sehat. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak Ulan, sudah tepat sekali ya. Nah, dari teman-teman semuanya, apakah ada masukan atau tanggapan untuk Mbak Ulan, punya Mbak Ulan? Sepertinya tidak ada ya anak-anak. Baik. Nah, karena tadi kalian sudah merancang dan sudah mengumpulkan, sekarang Ibu akan mengecek sesuai di Google Classroom ya, Nana. Nah, tapi kalian juga harus melihat hasil rancangannya ya. Nah, dari rancangan itu, coba kalian perhatikan apakah semua komponen yang dalam LKPD sudah terisi dengan lengkap? Sudah, Bu. Sudah, baik Mas Imam. Komponen apa saja yang terdapat dalam rancangan tadi? Ada tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, penutup, dan pernyataan umum. Baik. Nah, tadi di bagian langkah-langkah, coba Mas Imam periksa kembali apakah langkah-langkah yang kamu buat sudah kamu susun secara urut dari awal hingga akhir? Enggak yang belencat-belencat gitu? Sudah, Bu, sudah urut. Baik. Kenapa kok langkah-langkah teks prosedur itu harus disusun secara runtut, Mas Imam? Yang pertama, agar mudah dipahami oleh pembaca, lalu agar kegiatan dapat dilakukan dengan benar, Bu. Baik, tepat sekali ya. Kita harus menulis langkah-langkah itu dengan runtut dan jelas. Jika langkah-langkah itu ditulis secara acak, maka pembaca atau penonton dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, karena materi kita hari ini telah selesai, sekarang bentar ya. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mbak Adel untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita telah mempelajari langkah cara untuk membuat teks prosedur sederhana dengan menentukan topik, tujuan, alat, dan bahan, serta menyusun langkah-langkahnya. Begitu, Bu. Baik, tepat sekali ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang merancang teks prosedur agar ketika kalian membuat video tutorial itu akan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah,
Sekarang saatnya merefleksikan diri. Silakan pilih emoticon yang ada di fitur Zoom Meeting sesuai dengan yang kalian rasakan pada pagi hari ini ya anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari langkah-langkah dalam merancang teks prosedur. Nah, di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah, di mana dari hasil rancangan tadi, kalian kembangkan menjadi video tutorial dengan menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan dalam video tersebut ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, untuk durasi videonya itu sekitar 3-5 menit. Kalian bisa edit sesuai dengan kreatif kalian ya anak-anak. Nah, untuk penguploadannya nanti diupload di YouTube. Nah, nanti link YouTube itu kalian share ke grup WA ya anak-anak, sesuai dengan nomor absen kalian. Apakah sudah dipahami anak-anak? Sabu. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam membuat video tutorial. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdoa untuk menutup pembelajaran ya. Mbak Hani, bisa dipimpin doa? Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya atas partisipasi kalian hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semangat untuk mengerjakan proyeknya dan semangat untuk UTS-nya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.